di rumah, Shalom, apa kabar? Pastinya luar biasa. Pagi ini kita akan beribadah bersama Ibu Wanda. Anak-anakku di rumah pasti sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita berdiri semua untuk mulai ibadah kita. Dan kita angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Berdoa, semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, anak sekolah minggumu mau beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan, suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa hadir di ibadah kami dan berikan kami roh yang takut akan Engkau, roh yang dengar-dengaran kepadamu Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu anak sekolah minggumu, yang senantiasa memberikan roh kegelisahan, roh tidak konsentrasi, roh yang bermain, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pertaruhkan ibadah kami mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, selamat pagi Tuhan.
Wah, semuanya masih rindu memuji Tuhan. Tapi Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu burung pipit? Wah, semuanya tahu burung pipit adalah burung yang kecil, tetapi Tuhan mampu memelihara, Tuhan mampu menjaga. Terlebih kehidupan kita. Baik, kita angkat pujian burung pipit. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita angkat lagu doa untuk persembahan. Persembahan, tutup matanya ya dan lipat tangannya. Yang berdoa persembahan pada pagi hari ini yaitu anak Destan. Untuk itu kami persilakan anak Destan untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Berkati orang tua kami, berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Destan yang sudah berdoa persembahan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan kita angkat satu pujian. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Anak-anakku semuanya berdiri ya, dan kita angkat pujian.
memuji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Siva? Betul sekali, yaitu berjudul Daniel di Gua Singa, di mana Daniel orang yang takut akan Tuhan. Ia selalu berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Pada saat Daniel dilarang berdoa kepada Tuhan, ia tetap berdoa sehingga Daniel dimasukkan ke gua singa. Tetapi Daniel tidak dimangsa singa karena Daniel dilindungi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyimak cerita minggu ini. Duduk yang manis ya, selamat menyaksikan. Cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 15 sampai dengan pasalnya yang ke-16 yang berjudul Rahasia Kekuatan Simson. Sekali lagi dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-16 Rahasia Kekuatan Simson. Suatu hari ada seorang bapak bernama Manoah. Istrinya mandul tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu ibu Manoah melahirkan dan memberi nama anak itu Simson, yang artinya matahari. Simson sangatlah kuat. Ia bisa mengalahkan singa dan merobohkan pintu gerbang. Simson menjadi hakim Israel. Suatu hari, Simson menyukai Delilah yang berasal dari bangsa Filistin. Lalu para raja orang Filistin itu menyuruh agar Delilah membujuk Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Karena selalu dipaksa oleh Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya kepada Delilah. Ketika Simson tertidur, orang Filistin mencukur rambutnya. Kekuatan Simson sudah hilang. Orang Filistin menangkap Simson. Kemudian Simson dipenjara dan dipaksa untuk bekerja menggiling. Suatu hari berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Mereka menertawakan Simson. Lalu Simson berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan 1 kali lagi. Lalu Simson memegang tiang rumah itu dan merobohkan rumah itu hingga hancur.
Akhirnya raja-raja dan 3.000 orang Filistin itu semuanya mati, Simson juga. Nah, anak-anakku di rumah, demikianlah cerita kita tentang rahasia kekuatan Simson, di mana firman ini mengajarkan dalam kehidupan kita ketika Tuhan memberikan kita sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita, biarlah kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita percaya bahwa kekuatan itu asalnya daripada Tuhan. Untuk itu, kita selalu mau berpegang kepada perintah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Betul sekali, ayat hafalan minggu lalu kita baca bersama-sama dalam Amsal 8 ayat 17a. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Sekali lagi, Amsal 8 ayat 17 bagian A. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Nah, sekarang kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini yang terdapat dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi ayat hafalannya dihafal ya, karena minggu depan Ibu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan ketidian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan ini setan yang coba mengganggu akan penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan.
Puji nama Tuhan. Baik, kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita dan kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Berkati juga orang tua dari sekolah minggu-Mu, berkati akan segala pekerjaan mereka, apa yang diusahakan orang tua dari sekolah minggu-Mu itu dapat berhasil. Berkati juga guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona, sehingga kami anak-anak-Mu bisa dapat beraktivitas kembali, dapat bersekolah kembali, dapat beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemerintah kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah, sehingga mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah minggu pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.